Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya selama pergerakan satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di minggu kemarin, di sini pergerakannya tentunya tidak volatile ya. Bergerak terbatas dan secara range pergerakan di minggu kemarin hanya berkisaran 28,53 dolar per troy ounce. Biasanya rata-ratanya weekly itu berkisaran antara 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce. Ya menurut saya pergerakannya tidak volatile di minggu kemarin dan tentunya hal tersebut karena para investor ya tentunya menunggu kebijakan moneter dari si Jeremy Powell yang akan rilis minggu depan ya beserta dengan suku bunga yang rencananya akan tidak dinaikkan ya sebesar 25 basis point atau tidak dipangkas juga, jadi masih sama dengan suku bunga yang ada sebesar 5,5%. Tapi di sini yang ditunggu adalah meeting minutes-nya ya, artinya konferensi pers yang akan dilakukan ya, dan apa kebijakan moneter yang rencananya dari si Jeremy Powell untuk melihat kondisi inflasi yang data di bulan ini yang menunjukkan angka naik sebesar 3,4%. Itu kondisinya. Jadi terlihat pelaku pasar lebih tidak menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan ya. Dan market hanya bergerak dalam range terbatas di 28,53 dolar per troy ounce. Dan minggu depan akan menunjukkan banyak news juga yang akan rilis ya, baik itu ADP non-farm employment change, kemudian non-farm payroll, average hourly earning, ya, terus kemudian unemployment rate. Banyak sekali minggu depan yang akan rilis. Insya Allah menurut saya pergerakannya akan terjadi sangat volatile. Terutama dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau kita perhatikan secara teknikal ya, dengan range terbatas sebesar 28,53 dolar per troy ounce seperti ini, yang pertama targetnya masih sama menurut saya, akan menguji kuat wilayah area 2001,89. Ini adalah target pertamanya di sini, dan target kedua berikutnya adalah di area 1973,09. Ya, mendekati wilayah tersebut itu merupakan titik terendah ya, atau low yang terjadi di bulan Desember kemarin, yaitu 1973,09. Masih memungkinkan ke wilayah tersebut dengan kita melihat area koreksi sampai dengan 50%, yaitu 1976,83. Memang secara pembentukan pergerakan candlenya sih lebih mengarah bearish ya, dan apakah itu akan terjadi? Saya sih melihatnya batasan weekly ini belum berubah di posisi ini di 2049,15. Kalau pergerakannya berhasil breakout close di atas 2049,15, maka menunjukkan arah pergerakan akan kembali lagi bullish. Dan tidak menutup kemungkinan ketika pergerakan saat ini ya menunjukkan volatile yang lebih tinggi, ya akan menguji kuat di atas daripada 2049. Tahapannya seperti itu, karena momentum minggu depan menurut saya sangat volatile sekali ya, karena berbarengan dengan data-data high impact dan news FOMC ya, yang akan merilis suku bunganya dan keputusan-keputusan dari Jeremy Powell, dan ini akan menunjukkan volatile di market khususnya di XAU-USD. Saya sih melihatnya karena belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya di weekly, oke. Dari minggu kemarin baru kita lihatnya ini dari 2 minggu yang lalu, di mana dorongan bearishnya masih cukup mendominasi. Jadi saya melihatnya di posisi ini. Kecuali kalau nanti di hari Senin sampai dengan Jumat ada perubahan ya, baik low weekly yang akan di break atau menunjukkan low baru, atau high weekly di atas 2058,87 akan menunjukkan high baru. Kalau posisinya 2058,67 di break membentuk high baru terjadi pullback, arah pergerakannya akan kuat bullish.
Tapi kalau 2001.89 yang di break, maka menunjukkan continuation penurunan dan akan menguji kuat di level berikutnya, yaitu di 1973.09 sampai dengan 1976.883. Targetnya sampai sini. Itu gambarannya secara weekly, karena ini adalah candle inside bar ya. Karena posisi candlenya masih di dalam range yang terbentuk di 2 minggu yang lalu. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame daily ya. Kita cek dulu time frame daily. Oke, di time frame daily pergerakannya memang lebih konsolidasi ya. Jadi bergerak terbatas. Ini kalau kita lihat di time frame daily. Dan saya memiliki batasan area untuk daily ya, yaitu 2054.76. Oke, kemudian 2006.33. Kalau nanti di daily candle impulsif bearish close di bawah 2006.33, ini untuk daily ya, maka akan menunjukkan dorongan bearish tersebut akan menguji level psikologi atau low weekly-nya 2001.89 sampai dengan posisi titik terendahnya 1973.09, akan kuat menuju ke level tersebut. Tapi kalau nanti ada dia menunjukkan dorongan bullish dan keluar daripada area imbalance ya, 50% ini kan banyak rejection ya di area imbalance, maka dia akan menguji sekali lagi yaitu level 2054.78. Kalau area tersebut di break oleh impulsive bullish, baru menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Apa mungkin dengan posisi harga saat ini menuju ke level sana? Ya menurut saya sangat memungkinkan ya, karena range-nya baru di area 37 dolaran ya. Artinya kalau kita melihat secara weekly dia bisa mencapai 40 ya sampai 50 dolar ya, bisa bergerak di atas di level 2058.67. Masih memungkinkan. Artinya batas bawah dan batas atasnya itu masih memungkinkan. Ya, karena area saat ini adalah konsolidasi, belum ada konfirmasi yang cukup kuat, hanya kita melihat naik turunnya di range terbatas ya untuk candle hari Jumat, meskipun kita lihat yang merupakan strong high daily di hari Kamis 2025.32, di sini membentuk high baru ada di posisi 2026.90. Itu yang pertama. Kemudian batas breakoutnya saya akan rubah ya, ada di posisi 2020.94. Kemudian area 2009.44 ini lebih tinggi ya. Jadi candlenya bergerak yang tidak terlalu volatile. Secara range pergerakannya juga hanya berkisaran 10.90. Ini sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Dan ada tambahan batas breakout, saya akan tunjukkan di posisi ini. Ya, batas bawahnya di sini di 2014.23 itu adalah batasan-batasannya. Jadi pantau di area penting tersebut untuk kita melihat sejauh mana minggu depan bisa keluar daripada jalur area konsolidasinya ini. Itu yang paling penting. Karena ketika market sudah keluar daripada area konsolidasinya, ya diharapkan akan bergerak yang sangat volatile. Jadi bisa keluar daripada pergerakan yang membentuk range terbatas seperti ini. Itu gambarannya seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Ya, ini time frame 4 jam yang saya tandain kemarin ya. Di time frame 4 jam saya memiliki area batas breakoutnya ya. Dan di sini ada imbalance tadi, ini adalah area batas breakout, di mana level 2034.04 ini lebih detailnya lebih ke bawah ya, dan 2014.23 itu adalah batas bawahnya. Jadi tahapan pertama untuk intraday ya, menurut saya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita akan melihat apakah level 2014 ya, poin 23 berhasil di break oleh impulsive bearish, close di bawah level tersebut. Tapi untuk time frame 4 jam ya, maka menurut saya potensinya akan kuat ke 2001.89. Itu tahapan yang paling terdekat. Yang kedua, kalau candlenya berhasil breakout close di atas 2034.04, oke, maka akan menunjukkan pergerakan menuju ke area supply, yaitu berkisaran 2047.43 sampai dengan 2058.67. Dan konfirmasi candle dari pergerakan yang
sangat rapat ya seperti ini ya, membentuk sebuah area compression. Dan saya melihatnya terakhir ya di sini hari Jumat kemarin, meskipun range-nya terbatas, ada pembentukan bearish engulfing. Nah ini apakah mampu dia keluar daripada area ini, dan kita sudah memiliki batas bawah ya, karena range-nya hanya $10. Ini bisa kita gunakan area 2015.99 ya, tentunya mendekati area batas breakout di 2014. Secara keseluruhan kalau ini di break ya kuat menuju 2001. Tapi kalau yang di atas, breaknya di atas 2026.90, maka memiliki peluang akan menguji kuat area 2034 ya, yang menjadikan batas breakoutnya. Kalau di break dan dia akan bergerak naik. Itu gambarannya. Secara tren ya, saya sampaikan lagi, secara tren masih dalam tren bearish. Oke, dengan batasan atas ada di level 2062.31. Artinya kalau market XAUUSD minggu depan berhasil breakout close di atas area key resisten, maka tren akan kembali lagi bullish. Tapi kalau candlenya berhasil breakout close di bawah 2001.89, maka di sini akan terjadi penurunan dan akan membentuk struktur baru ya di bawah area ini. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam untuk skenario hari Senin. Yang pertama, skenarionya menurut saya masih sama ya, karena belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi teman-teman tinggal cek aja, ini kan sudah ada batas breakout di time frame 4 jam ya, yang menjadikan perubahan setiap 4 jamnya. Nah, teman-teman lihat kalau tentunya candlenya berhasil breakout di bawah 2014.23, menurut saya akan kuat menuju ke area key supportnya, yaitu di 2001.89. Tapi kalau mendekati area 2034.04, kebetulan di sini ada order block ya, berkisaran 2031.36 sampai dengan 2036.73. Ini bisa saya jadikan zona pantau. Artinya ada peluang market bisa breakout order block yang akan menuju ke area supply, atau akan ada penolakan dari candle ya, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan pembentukan daripada bearish engulfing, bearish pin bar, three inside down seperti ini ya, ada pola penurunan, maka dia akan bergerak turun kembali ya, dan tentunya akan menguji batas bawah atau batas breakout di area sini. Itu gambarannya. Jadi tentunya kalau saya melihat dari pergerakan range terbatas di hari Jumat kemarin ya, baik 2026 sampai dengan 2015.69, saya akan menunggu tahap pertama di sini. Saya akan menunggu, baru saya akan melihat ketika market itu berada dalam area order block atau zona pantau, baru saya akan lihat sejauh mana di sini ada peluang. Yang kedua, ada di area sini. Ini untuk jangka pendeknya ya. Kalau memang area tersebut di sini ada potensi pembentukan pattern juga ya di sini. Nah, ini adalah zona pantau saya juga ini. Karena kalau area ini di breakout kuat keluar daripada kurang lebih ya 2009.57, maka akan menunjukkan aktivitas bearishnya menuju 2001. Karena area ini adalah area liquidity menurut saya 2009.44 ini ya, batas low-nya, dan yang di atas area liquidity-nya ada di sini 1, 2, 3. Ini rawan juga disapu oleh market maker ya, atau pergerakan yang sangat volatile. Bahkan di bawah ini ada 2, 1 dan ada 2 ada di sini. Itu gambarannya. Jadi hal tersebut harus diperhatikan ya. Hal tersebut harus diperhatikan karena memiliki potensi yang cukup signifikan dari pergerakan konsolidasi ini. Jadi kalau batas bawahnya di sini, ya, ini batas bawahnya di sini. Kita akan lihat sejauh mana dua area ini akan disapu bersih oleh pergerakan impulsif. Kita pantau nanti di area tersebut. Dengan batasan ini ya, harus keluar daripada 2026.90 sampai dengan 2015.99. Jadi kemarin ada yang tanya, kalau dengan posisi seperti ini, apakah Bang ZF tidak
entry posisi. Saya memang ketika market lebih konsolidasi dengan range yang sangat kecil, saya lebih baik tidak transaksi dan menunggu batasan area mana dulu yang akan di break. Itu lebih safe, lebih aman, dan tentunya lebih terarah ya. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman lebih sabar menunggu, karena kondisi ketika saya sudah sampaikan ya di beberapa minggu kemarin dari setiap analisa, market masih konsolidasi. Perhatikan area tahap breakoutnya, yang mana dulu yang akan di break, baru menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Kalau ada penolakan, ada false break, apa yang harus dilakukan, itu sudah ada. Bahkan saya sudah membuatkan sebuah video analisa ya, Anda bisa lihat di Belajario ya. Di situ itu ada trading untuk breakout, trading untuk false break, itu ada. Jadi teman-teman bisa pelajarin dari situ yang saya sampaikan, dan nanti kita lihat kalau dari pergerakannya memang masih konsolidasi ya. Tidak terlalu berharap cukup besar untuk saat ini karena range-nya terbatas, kecuali kalau sudah keluar daripada jalur yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya apa yang saya sampaikan, dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak bisa diikutin. Karena insya Allah menurut saya minggu depan akan banyak terjadi pergerakan yang sangat volatile dari news yang akan rilis, banyak juga high impact, dan juga keputusan daripada si Jeremy Powell atau press conference juga akan rilis. Yang rencana memang kalau suku bunga itu masih dipertahankan sebesar 5,5%. Itu gambarannya. Jadi kita lihat ya mana dulu nanti yang akan di breakout, dan kita akan melanjutkan di review sore ya. Apakah di hari Senin hanya bergerak konsolidasi di area 2015 sampai dengan 2026, dan tentunya nanti apa yang akan kita lakukan setelah keluar daripada jalur tersebut. Kalau belum keluar ya nanti saya akan sampaikan sesuai dengan apa yang kita lihat tentang market saat ini. Itu gambarannya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.